Carl Jung pernah menulis bahwa manusia membutuhkan ruang sunyi agar pikirannya bisa mendengar dirinya sendiri. Dan menariknya, hari ini kita sering lupa bahwa ada orang-orang yang memilih ruang sunyi itu sebagai cara bertahan hidup. Fenomena ini sering disalahpahami. Orang yang jarang keluar rumah dianggap malas, tidak produktif, atau tidak punya kehidupan sosial. Padahal, dalam banyak kasus, pilihan itu bukan kemunduran. Itu adalah strategi mental yang jauh lebih kompleks daripada kelihatannya. Di video ini, kita akan membedah cara berpikir orang yang jarang keluar rumah secara psikologi. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami pola pikir yang bekerja di balik kebiasaan tersebut, cara mereka mengatur energi, membaca lingkungan, dan memutuskan kapan sebuah interaksi layak dijalani. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu hal penting. Kita tidak sedang menilai kepribadian mereka. Kita sedang melihat bagaimana mereka memproses dunia. Karena bagi sebagian orang, dunia luar memang bukan tempat yang mudah ditebak. Sekarang kita masuk ke bagian inti. 4 pilar utama yang menjelaskan cara mereka berpikir, mengapa pola itu terbentuk, dan bagaimana mekanisme tersebut membantu mereka bertahan di tengah dunia yang terasa terlalu ramai. Pilar pertama, ruang tenang adalah sistem regulasi. Bagi banyak orang, rumah hanyalah tempat tinggal. Tapi bagi mereka yang jarang keluar rumah, ruang itu bekerja seperti sistem regulasi. Tempat di mana pikiran diberi kesempatan untuk kembali turun ke frekuensi yang lebih stabil. Orang sering lupa bahwa otak kita selalu mengukur tingkat ancaman, kebisingan, dan tuntutan sosial. Sebagian orang mampu memproses semua itu dengan cepat. Sementara sebagian lain membutuhkan lingkungan yang lebih tenang agar arah pikirannya tetap utuh. Di dalam rumah, tidak banyak variabel yang harus mereka tangani. Tidak ada ekspresi yang perlu dibaca. Tidak ada energi sosial yang harus diseimbangkan. Dan ketika beban mental menurun, kapasitas refleksi justru meningkat. Dari luar terlihat pasif, namun dari dalam, pikiran mereka bekerja paling jernih saat itu. Ini bukan bentuk kelemahan. Ini adalah cara otak menciptakan ruang aman agar proses berpikir bisa berjalan tanpa gangguan. Sebuah mekanisme biologis yang lebih umum daripada yang orang bayangkan. Dan dari sinilah kita mulai melihat pola. Pilihan untuk tetap di rumah bukan hanya tentang kenyamanan, tetapi tentang menjaga kejernihan. Menjaga stabilitas agar pikiran tidak kewalahan oleh rangsangan yang berlebihan. Pilar kedua, kontrol lingkungan berarti kontrol pikiran. Ada satu pola menarik yang sering muncul pada orang yang jarang keluar rumah. Mereka cenderung merasa lebih tenang ketika lingkungannya bisa diprediksi. Di luar rumah, selalu ada banyak hal yang tidak bisa dikendalikan. Keramaian, suara tiba-tiba, dinamika sosial yang berubah cepat, atau situasi yang menuntut respon spontan. Bagi sebagian orang, hal seperti ini hanya sekedar gangguan kecil. Namun bagi mereka, setiap variabel baru berarti proses mental tambahan yang harus ditangani. Mereka bukan takut dunia luar. Mereka hanya lebih peka terhadap ketidakpastian. Di dalam rumah, pola pikirnya bekerja berbeda. Mereka tahu letak setiap benda, tahu ritme harinya, tahu kapan harus diam dan kapan harus bergerak. Kondisi yang stabil ini memberi ruang bagi otak untuk fokus pada hal yang benar-benar penting. Ide mengalir lebih mudah. Konsentrasi terjaga lebih lama. Itu sebabnya orang seperti ini sering disebut sebagai overthinker yang fungsional. Bukan karena mereka suka memikirkan hal berlebihan, tetapi karena mereka memerlukan struktur agar pikirannya tetap terarah. Ketika lingkungan bisa dikendalikan, pikiran pun ikut terkendali. Dan bagi sebagian orang, itu adalah kebutuhan, bukan pilihan. Pilar ketiga, observasi lebih natural daripada interaksi. Ada orang yang merasa hidupnya bergerak ketika ia berada di tengah keramaian. Tapi bagi mereka yang jarang keluar rumah, kehidupan justru terasa paling jelas ketika mereka mengamati, bukan ketika mereka terlibat. Ini bukan soal minder atau tidak berani bersosialisasi. Ini tentang pola pikir yang lebih nyaman memproses dunia dari jarak tertentu. Ketika harus berinteraksi langsung, otak bekerja dalam banyak lapisan sekaligus. Membaca ekspresi, menyesuaikan respons, menjaga bahasa tubuh, mengolah nada suara. Semua itu adalah beban kognitif yang besar. Sebaliknya, ketika mereka hanya mengamati,
kapasitas mentalnya tidak terbagi. Mereka bisa memerhatikan detail kecil yang sering luput dari orang lain. Ritme percakapan, dinamika emosi, perubahan kecil dalam suasana ruang. Kemampuan ini membuat pemahaman mereka tentang situasi sering lebih dalam. Meski mereka tidak ikut bicara, cara berpikir seperti ini membentuk kecenderungan inward looking. Mereka memproses informasi sebelum bertindak. Mereka mengurai makna sebelum memberi respons. Dan mereka merasa lebih autentik ketika diberi waktu untuk memahami sesuatu sepenuhnya. Dari luar terlihat pendiam, padahal kenyataannya, pikiran mereka sedang bekerja tanpa henti. Pilar keempat, efisiensi sosial sebagai prinsip berpikir. Ada satu hal yang sering disalahpahami dari orang yang jarang keluar rumah. Mereka bukan antisosial, mereka hanya sangat selektif dalam memilih momen dan jenis interaksi. Pola pikir mereka bekerja dengan prinsip efisiensi. Jika sebuah aktivitas sosial tidak memberikan nilai, makna, atau kejelasan tujuan, mereka merasa tidak ada alasan kuat untuk hadir di sana. Bukan karena tidak suka orang, tetapi karena setiap interaksi membutuhkan energi mental, dan mereka sadar betul berapa banyak energi yang mereka punya. Di dunia luar, ada banyak percakapan yang kosong, formalitas yang panjang, dan situasi yang memaksa seseorang untuk ikut-ikutan. Bagi banyak orang, itu hal biasa. Tapi bagi mereka, itu adalah pengeluaran energi yang tidak proporsional. Mereka lebih memilih hubungan yang tenang, percakapan yang jujur, dan ruang sosial yang tidak penuh tuntutan. Satu pertemuan yang bermakna bagi mereka jauh lebih berharga daripada 10 pertemuan yang hanya menguras tenaga. Cara berpikir seperti ini membentuk pola sosial yang minimalis tapi dalam. Mereka hadir ketika merasa benar-benar terhubung. Mereka berbicara ketika ada hal yang bernilai untuk dibicarakan, dan ketika tidak ada urgensi. Diam adalah bentuk penghormatan terhadap kapasitas diri. Bagi sebagian orang, ini terlihat seperti menarik diri. Padahal sebenarnya, ini adalah cara menjaga kualitas hidup tanpa mengorbankan kejernihan pikiran. Orang yang jarang keluar rumah sering ditempatkan dalam kategori yang keliru. Dari luar, pola hidup mereka tampak pasif, sehingga muncul label-label yang tidak tepat. Kesalahpahaman pertama, dianggap malas. Padahal banyak dari mereka justru bekerja lebih fokus ketika berada di ruang yang stabil. Produktivitas mereka bukan diukur dari seberapa sering mereka keluar, tetapi dari seberapa jernih pikiran mereka ketika sedang bekerja. Kesalahpahaman kedua, dianggap tidak punya kehidupan sosial. Nyatanya, mereka hanya lebih selektif. Hubungan yang mereka bangun biasanya lebih sedikit, tetapi lebih dalam. Mereka tidak mencari banyak percakapan. Mereka mencari percakapan yang berarti. Kesalahpahaman ketiga, dianggap menghindar dari dunia. Faktanya, mereka hanya menghindari stimulasi berlebih. Tidak semua otak bekerja nyaman dalam lingkungan yang ramai dan selalu berubah. Sebagian justru berfungsi lebih baik ketika rangsangan bisa dikendalikan. Dan inilah ironi yang sering tidak disadari. Pola hidup yang dianggap mengasingkan diri ini justru sering menjadi cara mereka menjaga kesehatan mental, bukan merusaknya. Meski ada banyak keuntungan, pilihan untuk jarang keluar rumah juga membawa risiko tersendiri. Zona aman yang terlalu nyaman bisa berubah menjadi jebakan jika tidak disadari. Risiko pertama, terjebak dalam zona nyaman terlalu lama. Ketika dunia luar terasa menakutkan atau melelahkan, orang bisa mulai menghindari semua interaksi, bukan hanya yang tidak penting. Hal ini membuat mereka sulit beradaptasi ketika situasi menuntut keterlibatan. Risiko kedua, berkembangnya kebiasaan avoidance. Mereka mungkin belajar menghindari hal-hal yang menantang, bahkan hal-hal yang sebenarnya bisa memberi pengalaman berharga. Ketakutan terhadap stimulasi sosial bisa perlahan menjadi pola yang otomatis, bukan pilihan sadar. Risiko ketiga, distorsi kognitif. Seiring waktu, pandangan mereka terhadap dunia luar bisa menjadi lebih negatif dari kenyataannya. Di luar selalu melelahkan, orang selalu mengganggu. Pemikiran seperti ini sering muncul tanpa disadari, meski tidak sepenuhnya benar. Namun, sisi gelap ini tidak mutlak. Kesadaran akan pola ini adalah langkah pertama agar mereka tetap bisa memanfaatkan ruang tenang tanpa kehilangan fleksibilitas sosial dan psikologis.
Meski terlihat pasif, orang yang jarang keluar rumah sering memiliki keunggulan yang tersembunyi. Mereka belajar memanfaatkan ruang sunyi untuk membangun kapasitas mental yang jarang dimiliki oleh orang lain. Keunggulan pertama, tingkat fokus tinggi. Lingkungan yang minim gangguan memungkinkan mereka menyelesaikan tugas dengan lebih efisien. Pikiran yang tidak terbagi-bagi memberi ruang kreativitas untuk berkembang. Keunggulan kedua, kepekaan terhadap detail. Mereka cenderung memperhatikan hal-hal kecil yang luput dari perhatian orang kebanyakan, baik itu dalam membaca situasi sosial maupun dalam mengamati fenomena di sekitarnya. Keunggulan ketiga, kemampuan refleksi yang mendalam. Mereka terbiasa memproses pengalaman dan ide sebelum bertindak, sehingga keputusan yang diambil lebih matang dan bijaksana. Keunggulan-keunggulan ini menunjukkan satu hal: apa yang tampak sebagai keterbatasan di luar sebenarnya adalah strategi adaptif di dalam. Pilihan untuk menjaga ruang tenang bukan kelemahan. Itu adalah cara untuk memaksimalkan kemampuan mental mereka. Akhirnya, kita sampai pada satu kesadaran penting. Tidak semua orang yang jarang keluar rumah sedang menghindar. Sebagian justru sedang merawat kejernihan pikirannya, mengatur energi, dan membangun kapasitas mental yang sulit terlihat dari luar. Keputusan mereka untuk memilih ruang sunyi bukan sekedar soal nyaman atau malas. Itu adalah strategi hidup, cara mereka bertahan, belajar, dan berkembang dalam dunia yang kadang terlalu ramai. Mungkin kita tidak selalu mengerti cara mereka berpikir, tetapi menghargai ruang mereka, dan melihat makna di balik kesunyian itu, membuka perspektif baru tentang bagaimana manusia bisa memproses dunia dengan cara yang sangat berbeda, namun tetap efektif. Disinilah keindahan yang sering luput dari perhatian. Ketenangan yang tampak sederhana bisa menyimpan kompleksitas mental yang luar biasa. Kalau insight ini membuka cara pandang baru tentang bagaimana manusia berpikir, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi. Dengan begitu, kita bisa terus membahas topik-topik psikologi dan cara berpikir yang jarang dibahas orang. Sekian, terima kasih.